Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di FR Channel. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait beberapa hal penting yang perlu dilakukan teman-teman ketika migrasi data dari OSS versi 1.1 ke OSS LBA, khususnya bagi teman-teman pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, baik CP, PT maupun badan usaha lainnya seperti koperasi dan yayasan, mungkin juga seperti itu ya. Nah, kenapa hal ini perlu saya ulas kembali atau bahas kembali, meskipun di video-video sebelumnya telah saya buat tutorial bagaimana cara migrasinya, namun sampai saat ini masih ada teman-teman yang bertanya atau masih kebingungan gitu ketika melakukan migrasi data dari OSS versi 1.1 ke OSS LBA. Ya, teman-teman yang melakukan migrasi data sudah barang tentu ya di OSS sebelumnya itu telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, atau bahkan izin usaha, entah itu SIUP ataupun izin-izin lainnya. Nah, di OSS LBA ini karena adanya perubahan regulasi, perubahan jenis izin, tentunya perlu dilakukan penyesuaian begitu. Bisa saja di OSS sebelumnya telah memiliki NIB, namun KBLI-nya berubah. KBLI-nya berubah kodenya, yang kebetulan di OSS sebelumnya itu belum melakukan pemenuhan komitmen sehingga izin usahanya belum berlaku efektif. Dan di OSS LBA wajib dilakukan penyesuaian. Nah, berikut saya simulasikan bagaimana migrasi data dari OSS versi 1.1, dan pada contoh kali ini saya mengambil contoh badan usaha berbentuk PT. Oke, teman-teman bisa simak tutorialnya, mudah-mudahan ini sedikit membantu mencerahkan buat teman-teman yang masih sedikit kebingungan. Oke, untuk contoh simulasi ataupun tutorialnya kita coba login menggunakan salah satu user badan usaha, dan ini belum dilakukan migrasi, hanya saja baru perubahan hak akses ya dari OSS versi 1.1 ke OSS LBA. Dan pada video kali ini kita coba melakukan migrasi datanya. Oke, kita login saja, masukkan user dan password serta kode CAPTCHA. Nah, kita telah berhasil login. Kemudian kita lihat data-data yang ada pada akun OSS PT ini. Coba kita cek pertama dari NIB. Oke. Di OSS versi 1.1 badan usaha ini telah memiliki beberapa KBLI dan telah terbit NIB-nya. Oke, itu yang pertama, kita mengecek KBLI yang telah ada. Kemudian ini yang jangan sampai lupa juga, kita menarik data dari AHU online sebelum kita melakukan migrasi data. Kita tarik melalui menu perubahan, kemudian perubahan badan usaha. Hal ini penting dilakukan untuk menarik data dari AHU online. Oke, di perubahan badan usaha
kemudian perubahan pada maksud dan tujuan, kita klik ubah sekarang. Nah sekarang telah muncul KBLI yang telah terdaftar di AHU. Kemudian KBLI ini telah muncul semuanya yang telah terdaftar di AHU. Kemudian kita klik saja dan klik simpan. Setelah kita pastikan KBLI-nya telah tertarik datanya semua, baru kemudian kita mengecek data satu persatu data yang telah kita migrasikan tadi. Nah setelah kita melakukan penarikan KBLI yang telah terdaftar di AHU Online, kita bisa saja mengecek NIB yang telah terbit di bagian cetak NIB untuk melihat KBLI apa saja yang telah terbit di NIB sebelumnya. Nah, di sini lampirannya tidak muncul ya teman-teman. Di lampiran tidak muncul KBLI yang telah terbit di NIB sebelumnya. Tentunya ini bukan tanpa sebab, dan ini menunjukkan bahwa KBLI yang telah diterbitkan di NIB sebelumnya itu izin usahanya belum berlaku efektif atau belum memenuhi komitmen, sehingga perlu disesuaikan kembali di OSS RBA ini. Caranya adalah yaitu melalui menu pengembangan. Salah satu cara untuk melakukan ataupun menyelesaikan proses migrasi data, kita bisa masuk melalui menu pengembangan. Kita cek KBLI yang telah terdaftar di OSS sebelumnya. Nah dari KBLI ini kita ambil salah satu contoh saja, misalkan yang untuk kode 08995. Di sini ada keterangan data migrasi. Ini bisa kita sesuaikan kembali data-datanya. Klik di bagian lambang pensil. Nah ini datanya kosong, artinya ini perlu disesuaikan ya teman-teman. Meskipun data di OSS sebelumnya itu telah ada, namun di OSS RBA ini penting dan sangat perlu sekali kita melakukan penyesuaian. Dan di bagian ini dari beberapa kondisi teman-teman yang pernah japri melalui WA, di bagian ini kadang terlewatkan ketika migrasi. Nah, sehingga NIB-nya memang terbit, tetapi itu tidak muncul gitu di lampiran NIB-nya. Nah di bagian ini kita harus melakukan penyesuaian. Kita klik, kita masukkan kode KBLI-nya lagi. Oke, muncul. Kemudian kita pilih ruang lingkup. Selanjutnya kita klik simpan. Kemudian data-data lain kita isi. Ini kita pilih tidak jika tidak memiliki NPWP yang berbeda atau NPWP cabang.
nama usaha kita isikan. Untuk lokasi kegiatannya jika berbeda, kita pilih oke, ini luasan lahannya kita sesuaikan. Misalkan 1000 hektar gitu, karena ini untuk pengajuan tambang. Lokasinya oke, data-data kegiatan. Kemudian kita validasi risiko. Tetap saja. Kita klik selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian yang paling bawah ini, kolom ini dicentang. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian kita klik proses perizinan berusaha. Di sini kita diminta untuk mengisikan data. Jika memiliki persetujuan lingkungan kita pilih sudah, jika belum kita pilih belum. Dalam hal ini kita pilih belum ya, karena ini belum dilaksanakan. Oke. Kemudian parameter lingkungannya kita centang. Smart Engine-nya menapis dokumen lingkungan yang diperlukan. Kemudian di uraian usaha kita isikan kemudian lanjut. Untuk pernyataan lingkungan, pernyataan komitmen diri kita centang semua, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah draft NIB. Di draft NIB kode KBLI tadi sudah muncul ya teman-teman. Jadi untuk menerbitkannya kita tinggal lanjutkan ke centang, kemudian terbitkan. Oke, satu sudah selesai. Coba kita cek NIB. Nomor induk berusahanya tetap. Kemudian nah, di lampirannya sudah muncul teman-teman, 1 KBLI. Ini untuk sebagai contoh saja, 1 KBLI yang kita proses, karena pada prinsipnya yang lain juga sama. Tahapannya sama seperti KBLI yang telah kita tampilkan di lampiran NIB ini. Oke, kita tutup saja, kita kembali beranda. Nah, itulah teman-teman salah satu KBLI yang telah kita munculkan di lampiran NIB yang sebelumnya itu tidak muncul karena migrasi data dari OSS 1.1.
itulah tahapan-tahapan dan beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan ketika melakukan migrasi data. Semoga ini sedikit memberikan pencerahan buat teman-teman yang masih kebingungan, khususnya yang badan usaha, baik itu CP, PT ataupun badan usaha lain ketika melakukan migrasi data. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.